Selamat siang anak-anakku, siswa baru SMP PGRI 1 Semarang, Lab School of Greece. Kita akan bersama-sama memperhatikan mengenai pendidikan karakter. Pentingnya pendidikan karakter. Mengapa penting? Karena meningkatnya berbagai krisis di Indonesia. Nah, apa saja krisis itu? Krisis itu antara lain meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, ada pencurian remaja, kejahatan terhadap teman, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain. Itu karakter. Menurut Licona, karakter berkaitan dengan konsep moral atau moral knowing, sikap moral, moral feeling, dan perilaku moral atau moral behavior. Demikian, karakter yang baik didukung oleh pengetahuan tentang kebaikan. Jadi, ada pengetahuan tentang kebaikan. Ada keinginan untuk berbuat baik. Kalau sudah tahu tentang bagaimana berbuat baik, maka tahap berikutnya adalah punya keinginan untuk berbuat baik. Dan selanjutnya harus melakukan perbuatan kebaikan itu. Nah, 3 hal komponen ini yang akan mendukung seseorang memiliki karakter yang baik. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, pendidikan karakter menurut Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Pendidikan karakter menurut Suyanto. Suyanto mendefinisikan karakter sebagai cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas tiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa maupun negara. Pendidikan karakter menurut Kertajaya. Karakter adalah ciri khas yang dimiliki oleh suatu benda atau individu. Ciri khas tersebut adalah asli dan mengakar pada kepribadian benda atau individu tersebut, serta merupakan mesin yang mendorong bagaimana seorang bertindak, bersikap, berucap, dan merespon sesuatu. Yang keempat, pendidikan karakter menurut Kamus Psikologi. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Nah, nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu ada religius. Ya, religius berarti mendasari karakternya berdasarkan agama. Ketika dia taat dalam ibadahnya, dalam religiusnya, nah dia memiliki bibit-bibit karakter yang baik. Namun juga ada butir nilai yang lain. Ya, tidak hanya religius saja, di situ ada kerja keras, ada demokratis, ada rasa disiplin, ya. Ada semangat kebangsaan, menghargai prestasi, ada cinta damai, jujur, yang penting ya, juga mandiri, tanggung jawab, ada peduli sosial,
rasa ingin tahu, bahkan gemar membaca, bersahabat atau komunikatif, cinta tanah air, peduli lingkungan, kreatif, dan toleransi. Nah, jadi 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter ini harus ada di dalam diri seseorang yang memiliki karakter yang baik. Salah satu atau dua salah gitu ya, tidak ada dalam dirinya nilai-nilai pendidikan karakter ini, nah, maka karakternya belum baik sepenuhnya. Jadi harus ada 18 butir ini. Pengertian pendidikan karakter menurut para ahli. Yang pertama, pendidikan karakter menurut Licona. Licona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Berikutnya, pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Jadi ada keteladanan di situ, ya, keteladanan dari orang tua, dari bapak ibu guru, orang yang lebih dewasa. Kemudian ada metode pembiasaan, kedisiplinan. Harus dibiasakan untuk memiliki benih-benih karakter yang baik. Ya, harus dibiasakan. Misalkan datangnya tepat waktu. Kalau datang ke sekolahan tidak terlambat, tetapi tepat waktu, mengerjakan PR sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh guru, ya. Nah, disiplin. Lalu ada metode pujian dan hukuman. Tentunya kalau bisa melakukan hal yang baik, perbuatan yang baik, patut mendapatkan pujian. Nah, kalau melanggar tata tertib, melanggar hal-hal yang diwajibkan, pasti akan mendapatkan hukuman. Nah, inilah ada 3 metode, metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan. Lalu karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan bernegara. Jadi karakter itu meliputi cara berpikir, ya, seperti di awal tadi, punya pengetahuan tentang kebaikan. Jadi dia berpikir, dia tahu bagaimana berbuat baik. Nah, namun juga tidak hanya berpikir saja, tapi juga berperilaku atau melakukan sesuatu, berbuat sesuatu hal yang baik. Nah, itu menjadi ciri khas, ya, ciri khas setiap orang, setiap individu untuk hidup dan bekerja sama. Nah, individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Nah, jadi intinya bertanggung jawab. Individu yang berkarakter baik salah satunya individu yang bertanggung jawab. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak yang mulia. Dr. Martin Luther King mengatakan, "Intelligence plus character, that is the goal of true education." Artinya bahwa kecerdasan dan karakter, kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. Memahami pendidikan karakter. Kita tahu bahwa pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif,
perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Nah, seperti tadi di awal ada pengetahuan, rasa tahu tentang berbuat baik, perasaan, punya rasa keinginan untuk berbuat baik, dan tindakan, jadi action, dia melakukan perbuatan baik itu. Nah, menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Ada 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal secara umum, yaitu 1. Yang pertama, yang paling utama adalah karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Jadi, setiap orang yang cinta akan Tuhan dan juga segenap ciptaannya, ya dia pasti punya karakter yang baik. Tapi tidak cukup itu saja, ya. Selanjutnya ada kemandirian dan tanggung jawab, ada kejujuran, amanah, diplomatis, ada hormat dan santun, yang kelima dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam percaya diri dan bekerja keras, 7 kepemimpinan dan keadilan, 8 baik dan rendah hati, dan yang terakhir karakter toleransi, kedamaian dan kesatuan. Ini juga sangat penting. Jadi karena kita hidup bersama dengan orang lain, ya, yang berbeda agama, yang berbeda suku bangsa, kita harus punya karakter toleransi. Kita harus bisa toleransi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kedamaian, kita membawa damai, ya, tidak merusak, tidak mengakibatkan pertengkaran, tapi kita harus membawa kedamaian dan kesatuan. Jadi bersatu, tidak bercerai, tidak bertengkar, tidak berselisih. Nah, ini sangat penting, ya. Karakter toleransi membawa kedamaian dan kesatuan. Nah, ke-9 pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik. Nah, menggunakan metode di awal tadi dikatakan knowing the good, ya, pengetahuan tentang hal yang baik, feeling the good, ya, perasaan atau keinginan untuk berbuat baik, dan action the good, ya, atau melakukan perbuatan yang baik itu. Knowing the good bisa mudah diajarkan sebab hanya pengetahuan dan itu bersifat kognitif saja, jadi bisa diajarkan. Nah, setelah knowing the good, harus ditumbuhkan feeling loving the good, yakni bagaimana merasakan dan mencintai kebajikan menjadi engine atau mesin yang bisa membuat orang senantiasa mau berbuat sesuatu kebaikan, ya. Jadi mencintai kebaikan itu, ya, dia harus mencintai kebaikan itu sehingga dia mau berbuat kebaikan, sehingga tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka action the good itu berubah menjadi kebiasaan. Dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau yang biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 50% variabilitas kecerdasan orang dewasa itu sudah terjadi ketika masih anak-anak berusia 4 tahun. Dan peningkatan 30% berikutnya terjadi pada usia 8 tahun. Dan 20% sisanya pada pertengahan atau akhir dasawarsa kedua. Dari sini sudah sepatutnya pendidikan karakter dimulai dari dalam keluarga yang merupakan lingkungan pertama bagi pertumbuhan karakter anak. Dampak pendidikan karakter. Pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademik atau keberhasilan pendidikan. Beberapa penelitian bermunculan untuk menjawab pertanyaan ini. Ringkasan dari beberapa penemuan penting mengenai hal ini diterbitkan oleh sebuah buletin Character Educator atau yang diterbitkan oleh Character Education Partnership. Dalam buletin tersebut diuraikan bahwa hasil studi Dr. Marvin Berkowitz dari University of Missouri St. Louis
menunjukkan peningkatan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Kelas-kelas yang secara komprehensif terlibat dalam pendidikan karakter menunjukkan adanya penurunan drastis pada perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Jadi, kelas yang mengajarkan pendidikan karakter ya, secara baik, secara tepat, secara kontinu, itu menunjukkan penurunan drastis pada perilaku negatif siswa. Nah, sehingga siswa itu dapat berhasil di dalam akademiknya. Jadi, kalau perilakunya negatif, maka dia akan gagal di dalam prestasinya. Tapi kalau perilakunya positif, berkarakter baik, dia akan berhasil di dalam akademik. Sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah. Faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, ya, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkonsentrasi. Nah, diperhatikan di sini bahwa faktor resiko kegagalan anak di sekolah bukan terletak pada kecerdasan otak. Jadi, perlu dicermati bahwa tidak ada yang namanya anak bodoh. Ya, tidak ada anak yang tidak pintar, tetapi semuanya pintar, tetapi yang membuat anak itu gagal dalam prestasi itu adalah karakternya. Ya, tidak punya rasa percaya diri, tidak punya kemampuan bekerja sama, tidak punya kemampuan untuk bergaul dengan baik, kemampuan untuk berkonsentrasi juga tidak ada. Tidak ada rasa empati, tidak ada kemampuan untuk berkomunikasi. Nah, semuanya harus dirubah supaya menjadi percaya diri, ya. Mau bekerja sama, mau bergaul, berkonsentrasi dengan penuh, memiliki rasa empati kepada sesama, dan punya kemampuan berkomunikasi yang baik. Jadi karakter yang terbentuk akan menolong siswa untuk berhasil di sekolah. Nah, hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80%-nya dipengaruhi oleh kecerdasan emosi. Nah, karakter tadi. Dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Nah, jadi hanya 20% saja otak kita bekerja dan 80% ya, sisanya 80% itu terbentuk dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dari karakter yang baik. Kalau karakternya baik, pasti dia berhasil. Tapi kalau karakternya buruk, banyak orang akan gagal. Ya, banyak orang akan terjun dalam kejahatan. Nah, ini sangat-sangat buruk. Harus diperhatikan anak-anakku, ya. Jadi berusahalah untuk memiliki karakter yang baik. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar. Perhatikan. Ya, bergaul, kesulitan bergaul dan tidak dapat mengontrol emosinya. Jadi mudah marah, mudah emosi, gitu ya. Itu tidak baik, ya. Jadi ini harus dikurangi, ya, supaya bisa konsentrasi di dalam belajar, bergaul dengan teman-teman yang baik, gitu ya. Lalu yang telah menerapkan pendidikan karakter sejak pendidikan dasar diantaranya adalah Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Nah, hasil penelitian di negara-negara ini menyatakan bahwa implementasi pendidikan karakter yang tersusun secara sistematis berdampak positif pada pencapaian akademis. Nah, kita tahu bahwa Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea adalah negara maju, negara besar, memiliki pengetahuan yang lebih maju daripada bangsa-bangsa yang lain. Ini karena apa? Karena sejak pendidikan dasar, sejak SD sudah diterapkan pendidikan
karakter, mereka sudah memiliki karakter yang baik ya, mau belajar, mau berkonsentrasi, mau bergaul, mau meningkatkan diri dengan baik ya. Nah, hasilnya apa? Negara mereka menjadi maju, punya penemuan-penemuan penting yang luar biasa ya. Amerika Serikat, Jepang, dan Korea. Nah, kapan bangsa Indonesia bisa menyandingi bangsa-bangsa tersebut? Yaitu tergantung dari kita sendiri, tergantung dari para siswa. Harus memiliki karakter yang baik. Itu dasar untuk keberhasilan. Ya. Lalu sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini. Semoga dalam waktu dekat setiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas, juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Jadi, cerdas tidak hanya di dalam pengetahuan, tetapi juga harus cerdas dan berkarakter yang baik. Ya, karakter yang baik itu penting, yang akan mendorong seseorang untuk bisa berhasil di dalam pendidikannya. Jadi cerdas dan berkarakter, itulah yang diharapkan kepada anak-anak sekalian. Terima kasih sudah bersama-sama belajar mengenai pendidikan karakter. Ya, harus diingat hal-hal yang penting. Jadi jangan hanya tahu bagaimana berbuat baik, tapi juga harus memiliki keinginan untuk berbuat baik. Nah, tidak cukup hanya di situ saja, harus mau melakukan action untuk berbuat baik. Itu dasarnya. Lalu nilai-nilai luhur, dan kita harus bisa menjadi pribadi yang berkarakter baik. Ya, pasti anak-anak mampu ya untuk mengubah diri menjadi pribadi yang berkarakter baik. Terima kasih, semoga bisa menjadi wawasan dan menolong kita semua.